Oke, selamat malam semuanya. Kenalkan, nama aku dari Cipta Manik dengan NIM C2011. Aku akan menjelaskan sedikit tentang apa yang ketahui tentang Labcom dari biologi perikanan, yaitu materi tentang analisis data makanan. Nah, jadi kita langsung masuk aja dalam perhitungannya. Nah, terlihat di sini ada beberapa ya materi tentang eh, makanan-makanan tersebut. Ini contohnya ada soal latihannya. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang sifat makan ikan. Nah, kadang seperti yang kita ketahui bahwasanya ikan tersebut tuh makan dengan tipe makanan yang berbeda baik jantan maupun betina. Terlihat seperti di grafik ini di tabel ini untuk jenis kelamin J itu jantan dan untuk jenis kelamin B itu betina ya. Nah, pada kelamin jantan sendiri ikan tersebut hanya memakan sekitar tiga jenis ada 4 jenis makanan, yaitu ada Thalassionema, kemudian ada Chosrinodiscus, ada Nitschia, baru ada Rhizolocenia. Nah, udah gitu untuk yang betina juga itu dia juga ada perbedaan dari segi makannya. Contoh, dia memakan Rhizo, Rhizolocenia, Nitzschia, Vorticella, Tintinopopsi, Chinodiscus diatom. Nah, jadi perbedaan tipe makanan ini dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan sendiri atau terkadang juga dipengaruhi oleh eh, spesies-spesies makanan yang bisa mereka konsumsi. Karena kan sifat ikannya ada yang sebagai makan ikan apa memakan organisme lain untuk tipe yang karnivora. Nah, jadi dia ke dalam perairan tersebut tuh memiliki kandungan yang apa atau kelimpahan yang banyak sehingga memungkinkan mereka untuk memakan berbagai macam jenis makanan. Terlihat dari data yang ada di sini. Kemudian setelah dari sini kita lanjut ke mana? Kita lanjut ke volume makanan dan makrofis. Nah, saya aku bilang tadi bahwasannya ketika ikan itu makan, berarti yang kita perlu menganalisis isi perutnya untuk melihat apakah eh, terdapat isi atau yang bisa dibilang makanan-makanannya. Terlihat di sini ada organisme yang macam-macam untuk menjadi konsumsi dari ikan tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga bahwasannya ikan ini memiliki jenis makanan yang beragam karena sifatnya yang hidup berkoloni atau schooling. Nah, jadi lihat dari data-data sini suatu keberagaman yang sangat tinggi ya untuk tipe jenis makanan. Baru IP dan Waslung. Nah, paling pertama yang bakal kita hitung itu IP dan Waslung. Kita aku sempat menjelaskan sedikit ya tentang ini. Sebentar. Eh, Oke. Jadi di IP Waslung ini kita memiliki dua jenis data, yaitu data volume makanan dan data dari yang bakal kita gunakan. Nah, pada data ini kita hanya kita melihat perbandingan yang cukup mendasar seperti di J1, di J4 dan yang kosong ini berarti di tipe tersebut tidak memiliki isi atau tidak terdapat dari jenis organisme ini. Nah, kita lihat rumusnya itu kan. Jadi rumusnya seperti ini ya. Inferior bukan kurung flow cup di kurung. Nah, yang itu itu jenis organisme dan eh, ininya penandanya. Kemudian di string. Gimana cara stringnya? Fn F4. Nah,
Kemudian data yang diambil itu lagi apa? Data yang diambil itu ini. Nomor unik sampai ke rata-rata. Setelah itu, nanti setelah rata, baru kita masuk ke perhitungan di sini. Tinggal di enter. Nah, masuk tinggal di string ke kanan semuanya untuk di string. Nah, setelah itu dapat terlihat di situ. Kemudian lanjut perhitungan di tabel sigma. Nah, tabel sigma mungkin tadi aku udah jelasin juga. Seperti sama tadi, udah dapat angkanya tinggal di enter, tinggal di string ke bawah, dapat totalnya sendiri. Nah, seperti juga dengan V, OI, dan Fish O, IP juga, PIJ, baru baru ada juga ada PIJ kuadrat. Nah, itu sama semua konteksnya. Setelah itu dimasukin kembali ke kolom yang ini. Nah, dari IP yang tadi kita pindahkan ke sini untuk dimasukkan hasil kemudian dipindahkan menjadi ke bentuk diagram. Nah, diagram sini terlihat bahwasannya proses yang paling mendominasi atau untuk sebagai konsumsi makanan itu ada di Rhizolocenia. Kemudian yang kedua ada Thalassioniema. Yang ketiga ada Coseinodicus, baru ada Mitsubishi dan lainnya. Nih, terlihat ya. Nah, berdasarkan dari nilai indeks populasi yang diperoleh dari ikan swingga, kita bisa bikin interpretasi bahwasannya ikan tersebut memiliki 5 jenis makanan yang terdiri dari makanan utama, makanan pelengkap, dan makanan tambahan. Kemudian kita masuk ke seperti juga ya untuk ke betinanya. Nggak jauh berbeda, yang terlebih sama. Kemudian ada tumpang tindih. Nah, tumpang tindih tadi itu data yang dari kita evaluasi yang di sini kita pindahkan ke ini. Nah, oke, yang ini kita pindahkan ke tumpang tindih. Terlihat di tumpang tindih. Nah, datanya sudah di sini, data ini ya sini. Nah, ini dari jantan dan betina udah digabung ya. Jadi terus kemudian maaf ya, terus juga masuk ke aduh tabel tumpang tindih ikan suanggi. Nah, di tabel ini sama juga tabel ini juga kita bisa lihat tentang PIP dan tekanan cairan lainnya. Nah, aduh. Nah, kemudian udah itu kita buat interpretasi juga berdasarkan ini. Setelah dari ini semua selesai, kita buat di hubungan panjangnya. Nah, hubungan panjang sendiri sama seperti tadi. Rumusnya intercept. Nah, kita lihat dia masuk di mana ya? Nah, itu nanti rumusnya seperti itu ya, intercept. Nah, aku kita enter aja. Oke, seperti itu. Nah, mungkin ini untuk dari hubungan panjang. Nah, kita masuk ke makroskopis. Nah, di makroskopis ini yang sudah aku bilang, bahwasanya jika ikan tersebut tidak memiliki data tersebut tinggal bisa string ke bawah karena datanya sama. Tetapi untuk itunya harus diperhatikan lebih baik agar tidak terjadi garat seperti sebelumnya. Ada pur. Nah, di pur sendiri kita bisa melihat ini. Tadi aku jelasin juga. Nah, untuk perhitungannya seperti ini contoh pur. Kita lihat tuh. Itu tinggal dibagi, tinggal di enter. Dapat tinggal di string ke bawah seperti itu. Tinggal kita bikin interpretasi. Bosannya jika kurang dari satu maka karnivora. Jika satu itu karnivora. Jika lebih dari satu itu herbivora. Seperti itu kemungkinan. Karena menurut aku ya teman-teman. Kemudian, nah ini yang untuk terakhir ya. Setelah kita urutkan datanya, kita masukkan, kita sort datanya.
Nah, kita lihat karena si TK-nya 1 sampai 4 kita puaskan di TK 1 ada cuma satu. TK 2 itu dari sini sampai sini. TKG 3 itu dari sini sampai ke bawah. Dan TKG 2 itu dari bawah, paling bawah. Nah, terlihat bahwasannya yang paling menggomani di cerataan itu ada di TKG 2 dengan tingkat nilai paling tinggi ya. Terus kalau untuk di tabel STDF-nya, di STDF-nya itu paling tinggi itu ada di TKG 3 yaitu 7,19,8. Nah, kita tinggal buatkan tabel seperti ini dari data ini. Oke, mungkin segitu aja ya yang dapat aku jelaskan terkait percobaan dari Labcom hubungan panjang, hubungan apa bukan hubungan makanan ikan. Aku mohon maaf kalau dari penjelasan yang aku sampaikan agak kurang jelas. Karena aku sendiri juga masih bingung terkait penjelasan atau apa ya atau terkait Labcom ini karena cukup banyak data yang diolah oleh eh, data tersebut. Mungkin kurang lebih aku mohon maaf terkait kendala pada pada penjelasan aku ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan atau tindak laku yang kurang mengenangkan. Aku mohon maaf selebih dan kurang. Terima kasih. Sampai jumpa.